Ya, putusan Majelis Kehormatan MK telah menemukan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Ya, atas pelanggaran berat yang dilakukannya, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Putusan MK seakan memberi pintu masuk landasan hukum soal hak angket yang selama ini diusulkan oleh anggota DPR Masinton Pasaribu. Lantas, bisakah hak angket DPR mempersoalkan putusan hakim MK soal batas usia Capres-Cawapres? Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tak menutup asa menggalang hak angket putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres. Kendati Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengetuk palu dan tak berdampak apapun terhadap putusan MK, Masinton meyakini masih ada celah bagi DPR mempertanyakan putusan MK. Terlebih, Majelis Kehormatan MK menyatakan 9 hakim konstitusi terbukti melanggar etik ketika memutuskan dibolehkannya kepala daerah hasil pemilihan langsung ikut dalam Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Hak angket itu adalah hak penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket itu adalah hak penyelidikan secara politik terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, objek hak angket itu bisa terhadap seluruh lembaga negara yang menggunakan undang-undang dan dibiayai oleh APBN. Nah, tentu dalam angket ini terhadap lembaga yudikatif dia terbatas, dia tidak masuk ke ranah yudisial. Apa ranah yudisial itu? Itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya, dan putusan pengadilan itu ranah yudisial. DPR tidak masuk ke ranah itu. Tapi dalam aspek pelaksanaan perundang-undangan, termasuk dengan kalau tadi dugaan skandal di Mahkamah Konstitusi, kita apakah ini ada unsur intervensi kekuasaan terhadap independensi atau kemandirian hakim. Nah, itu kan menjadi objek penyelidikan itu. Kalau ada skandal di sana. Jadi, seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dan dibiayai oleh APBN itu adalah objek hak angket penyelidikan DPR RI. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menuding hak angket DPR soal putusan MK salah sasaran. Gerindra mencium agenda sejumlah pihak yang terus mendelegitimasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto. Pihak ini ngotot untuk membatalkan Gibran maju. Kami tetap mewaspadai adanya gerakan yang membabi buta, ya, tetap ingin menggagalkan Mas Gibran sebagai cawapres. Kami nggak tahu latar belakangnya apa, apakah karena takut kehilangan kekuasaan, ya, pihak-pihak yang membabi buta tersebut. Tapi yang jelas kami semakin percaya diri, ya, kami akan tetap mengajukan Mas Gibran dan yakin, ya, bahwa apabila ada pihak-pihak yang terlihat begitu ngotot membatalkan Mas Gibran, berarti mereka sudah menghitung bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan ini memang termanifestasi dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran terus meningkat. Usulan hak angket diklaim sudah mendapatkan 8 dukungan anggota Dewan. Namun, bisakah putusan Majelis Kehormatan MK dapat digunakan landasan hukum untuk anggota DPR melanjutkan usulan hak angket? Ya, jadi basis konstitusionalnya tidak ada. Kalau andaikan DPR ingin memaksakan keadaannya untuk menggunakan instrumen angket itu untuk menyelidiki produk ataupun dinamika yang terjadi di internal mahkamah. Ya, satu hal yang saya mau katakan begini, dari sisi kesejarahan maupun dari sisi perkembangan konstitusional tentang pengaturan atau pelembagaan angket itu sendiri dari tahun 45, tahun 50 di bawah UUD sementara, Undang-Undang 50, sampai dengan 45, sampai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang itu diamandemen 4 kali,
itu sama sekali sebenarnya angket itu bukan dilembagakan yang tujuannya untuk diorientasikan untuk mengawasi fungsi-fungsi legislasi, fungsi-fungsi yudikatif gitu. Karena ada prinsip yang sangat harus kita lindungi, yaitu prinsip independensi atau kemandirian daripada kekuasaan kehakiman. Tim TV One mengabarkan.